Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Yuni. Saya mahasiswi dari Universitas Malikus Saleh, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik. Nomor urut absen saya yaitu 13. Di sini saya memaparkan rangkuman dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Mata kuliah Manajemen IT. Pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar dari manajemen perkantoran. Sebelum menjelaskan apa itu manajemen perkantoran, kita ketahui dulu apa itu definisi dari kantor. Kantor merupakan pusat sistem administratif, pengelolaan kantor yang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas bisnis dalam sebuah perusahaan. Secara etimologi, kantor itu berasal dari kata Belanda yang artinya ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan, jabatan instansi, dan lain-lain. Selain sebagai tempat, kantor juga sarana informasi, merupakan pusat layanan dan pusat informasi. Selanjutnya, pengertian dari manajemen. Manajemen berasal dari kata Prancis kuno yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektivitas, dan manajemen sebagai seni. Selanjutnya, pengertian dari manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah upaya pengarahan pada aktivitas atau kegiatan ketetausahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar bisa mencapai tujuan seefisien mungkin, dan harus diadakan penataan agar pekerjaan ini dilakukan dengan baik. Selanjutnya, tujuan dari manajemen perkantoran menurut J.R. Terry dalam bukunya yang berjudul Office Management and Control. Yang pertama, memberikan semua keterangan yang lengkap dan diperlukan siapa saja, kapan dan di mana hal itu diperlukan untuk pelaksanaan perusahaan secara efisien. Yang kedua, memberikan catatan dan laporan yang cukup dengan biaya serendah-rendahnya. Yang ketiga, membantu perusahaan memelihara persaingan. Yang keempat, memberikan pekerjaan ketetausahaan yang cermat. Yang kelima, membuat catatan dengan biaya minimal. Pokok pembahasan yang kedua yaitu teknologi perkantoran beserta dampak positif dan dampak negatifnya. Selanjutnya, otomatisasi perkantoran. Teknologi perkantoran terdiri dari 2 kata, yaitu teknologi adalah ilmu tentang keterampilan dan perkantoran adalah tempat berlangsungnya pekerjaan kantor. Pekerjaan yang dimaksud di sini yang bersifat ketetausahaan. Teknologi perkantoran memiliki peranan penting seperti pekerjaan kantor yang menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian informasi menjadi lebih ringkas, akurat dengan waktu yang tepat dan biaya yang relatif rendah. Kemudian dampak dari teknologi perkantoran. Dampak positifnya, yang pertama, tenaga penggerak, di mana kualitas kerja meningkat, disiplin dan gairah kerja naik, beban tenaga dan pikiran lebih ringan, dan pendapatan yang meningkat. Yang kedua, prosedur kerja, mudah dan lancar, sederhana dan efisiensi kerja. Yang ketiga, hasil kerja, kualitas dan kuantitas kerja meningkat, standar mutu terpenuhi dan keragaman bentuk dan ukuran produk sangat akurat. Dampak negatif dari teknologi perkantoran. Yang pertama, sulit mencari pekerja dengan keterampilan tertentu. Yang kedua,
Menambahnya pengangguran. Yang ketiga, pemeliharaan mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan. Yang keempat, bila terjadi pergantian mesin baru, akan berakibat pada perubahan metode, prosedur, dan perlu diadakan pelatihan kerja. Teknologi perkantoran memang sangat membantu dan mempermudah, tetapi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dengan dampak positif yang dapat memudahkan pekerjaan maupun kegiatan lainnya, dan dampak negatifnya lebih pada sulitnya mencari pekerja dan dapat mengoperasi alat atau teknologi tersebut, dan sedikit pula pekerja yang dibutuhkan yang mengakibatkan pengangguran. Selanjutnya, penjelasan tentang otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran didefinisikan sebagai sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan. Selanjutnya, manfaat dari otomatisasi perkantoran. Yang pertama, informasi menjadi lebih mudah dan murah digunakan. Yang kedua, komputer tidak mengganti pekerja, hanya menunda penambahan pekerja saat beban kerja bertambah. Yang ketiga, pemecahan masalah kelompok. Yang keempat, berkontribusi pada komunikasi antara pekerja, pelengkap bukan pengganti cara komunikasi bisnis. Kemudian konsep dari otomatisasi perkantoran. Yang pertama, mengarah ke otomatisasi. Yang kedua, evolusi dari aplikasi terpisah dan tanpa rencana menjadi aplikasi terencana dan terpadu. Yang ketiga, memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang keempat, memberikan keuntungan yang lebih besar melalui pengambilan keputusan yang baik. Yang kelima, pelengkap bagi metode tradisional, bukan sebagai pengganti. Ada 3 tahapan penerapan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, tradisional, yang kedua, transisional, dan yang ketiga, transformasional. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu kantor virtual. Teknologi perkantoran atau kantor virtual adalah suatu ruang kerja yang berlokasi di internet tanpa membutuhkan lokasi tempat yang nyata, di mana seorang individu bisa melakukan bisnis pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Perangkat yang digunakan sangat simpel, hanya membutuhkan PC atau laptop, HP, dan akses internet yang bagus. Manfaat dari kantor virtual yang pertama, lebih fleksibel, di mana bekerja secara online kita akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja. Yang kedua, hemat biaya, di mana cukup dengan seperangkat komputer dan koneksi internet, kantor virtual bisa dimiliki, lebih hemat dibandingkan kantor permanen lainnya. Yang ketiga, banyaknya pilihan pekerjaan di dunia maya. Yang keempat, penghasilan tidak terbatas. Yang kelima, banyaknya waktu luang. Tujuan dari kantor virtual yaitu untuk mewujudkan pengurangan kantor secara fisik dan lebih fleksibel dibandingkan menyewa lahan perkantoran. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Kelebihannya yang pertama, mengurangi biaya, menggunakan jaringan formal, menghemat waktu, pengurangan halangan kerja, keuntungan sosial. Kekurangannya yaitu yang pertama, rasa tidak memiliki tempat kerja nyata, takut hilangnya pekerjaan, semangat kerja rendah, ketegangan keluarga.
Selanjutnya, layanan komunikasi kantor virtual. Yang pertama, resepsionis jarak jauh, di mana sebuah tim bekerja kantor virtual bekerja menggunakan akses internet untuk menggantikan resepsionis tradisional. Yang kedua, gedung kantor virtual. Yang ketiga, layanan jawab atau call center. Yang keempat, kotak suara. Yang kelima, asisten virtual. Selanjutnya, layanan ruang kantor virtual. Yang pertama, alamat profesional. Yang kedua, alamat surat. Yang ketiga, resepsionis. Yang keempat, live resepsionis virtual. Yang kelima, business meeting space. Yang keenam, layanan kantor virtual lengkap. Jadi, kantor virtual adalah layanan yang dipilih oleh kalangan pembisnis yang ingin mengurangi pengeluaran biaya atau memang tidak memiliki cukup biaya untuk menyewa lahan perkantoran, tetapi tetap ingin memiliki kantor yang beralamat di lokasi. Pokok pembahasan yang keempat yaitu sistem informasi manufaktur dan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi manufaktur terdiri dari 3 subsistem input dan 4 subsistem output, di mana 3 subsistem input yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem industrial engineering, dan yang ketiga subsistem intelligent manufaktur. Dan 4 subsistem output yang pertama subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Yang pertama yaitu ROP atau Reorder Point. Suatu sistem yang mendasarkan kebutuhan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Yang kedua, MRP, Material Recruitment Planning. Suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan sebagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga, MRT2, Materials Resource Planning. Suatu sistem memadukan MRP dengan menjadwalkan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk mempekerjakan mesin secara efektif. Yang keempat yaitu ZIT, Just in Time. Suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum, dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya. Yang kelima yaitu CIM, Computer Integrated Manufacturing. Suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. CIM menggabungkan robotika, CIM control mesin. Penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Yang pertama, CAD atau Computer Aided Design. Sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur. Yang kedua, CAE, Computer Aided Engineering. Sistem yang dirancang untuk menganalisis karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Yang ketiga, CIM, Computer Aided Manufacturing, sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi.
Yang keempat, CAPP, Computer Aided Process Planning, sistem yang digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Yang kelima, robotik, melibatkan penggunaan robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Kemudian penjelasan tentang pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Strategi pemasaran terdiri dari campuran unsur-unsur yang dinamakan dengan bauran pemasaran, yaitu produk, promosi, tempat, dan harga, yang dikenal dengan 4P. Setiap sistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sendiri. Penelitian pemasaran merupakan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Pengumpulan data dibedakan dengan data primer dan data sekunder. Bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama, riset pemasaran, yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua, informasi pemasaran, yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, pemrosesan transaksi sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Yang keempat, peramalan penjualan, berguna untuk melaksanakan peramalan penjualan. Pokok pembahasan yang kelima yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan suatu subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Model dari sistem informasi keuangan yaitu berupa input dan output. Model dari sistem informasi keuangan input terdiri dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal terdiri dari sistem informasi akuntansi dan subsistem audit internal. Sumber eksternal terdiri dari sistem informasi akuntansi, subsistem intelijen keuangan, subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Yang pertama, sistem informasi akuntansi menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua, sistem informasi anggaran menyediakan informasi keuangan dari manajer keuangan. Subsistem informasi akuntansi. Yang pertama, pemrosesan pesanan penjualan. Yang kedua, pemrosesan persediaan mengenai perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Yang ketiga, buku besar. Mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain, menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Yang keempat, piutang dagang. Mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur pernyataan pelanggan bulanan serta laporan manajemen kredit.
Sistem informasi anggaran. Proses pembuatan anggaran. Yang pertama, pendekatan dari atas ke bawah. Menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekan jumlah tersebut pada tingkat terendah. Yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas. Penganggaran dimulai dari tingkat organisasi terendah. Yang ketiga, pendekatan partisipasi. Pihak pertama, dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana. Kemudian, output sistem informasi keuangan. Yang pertama, subsistem peramalan. Fakta dasar, proyeksi dari masa lalu, keputusan semi terstruktur dan tidak ada peramalan yang sempurna. Fungsinya, melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan. Kemudian, output sistem informasi keuangan. Yang pertama, subsistem peramalan. Yang faktanya, proyeksi dari masa lalu, keputusan semi terstruktur, dan tidak ada peramalan yang sempurna. Fungsinya melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dari bisnis. Jenis peramalan, peramalan jangka panjang dan peramalan jangka pendek. Metode peramalan, kuantitatif dan non-kuantitatif. Yang kedua, subsistem manajemen dana. Fungsinya membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi, tetapi dengan resiko yang kecil. Tujuannya yang pertama memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus yang keluar melalui biaya. Yang kedua, memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Yang ketiga, subsistem pengendalian. Fungsinya melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Pokok pembahasan yang keenam yaitu sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sistem yang digunakan dalam mengolah personil yang ada dalam perusahaan. Fungsi dari SDM merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan SDM. Kegiatan utama SDM yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Model dari sistem informasi sumber daya manusia. Subsistem input. Yang pertama, sistem informasi akuntansi yang berisi data personil yang relatif permanen dan bersifat non-keuangan. Kemudian, data akuntansi bersifat keuangan dan cenderung lebih dinamis. Yang kedua, subsistem penelitian SDM mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Yang pertama, penelitian suksesi untuk mengidentifikasi orang-orang dalam perusahaan yang merupakan calon dari posisi yang akan tersedia. Selanjutnya, analisis dan evaluasi jabatan. Mempelajari setiap jabatan untuk menentukan lingkup dan mengidentifikasi pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Selanjutnya, penelitian keluhan. Membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Yang ketiga, subsistem intelijen SDM. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan perusahaan. Selanjutnya, database sistem informasi sumber daya manusia. Data yang tersimpan dalam database sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari data pegawai dan data non-pegawai. Sistem informasi kepegawaian yaitu data induk, data rawat kepegawaian, data pendidikan, keluarga, dan lain-lain, dan output. Selanjutnya, subsistem output. Yang pertama,
Subsistem perancangan angkatan kerja. Semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Yang kedua, subsistem perekrutan. Melakukan perekrutan, proses pencarian, dan penerimaan para calon karyawan. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja. Menggunakan sejumlah aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang dilakukan. Keempat, subsistem benefit atau subsistem kompensasi. Melakukan proses penggajian, subsistem yang paling banyak dilakukan dalam kegiatan SDM. Yang kelima, subsistem tunjangan. Menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Yang keenam, subsistem pelaporan lingkungan. Ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Selanjutnya, penjelasan tentang sistem informasi sumber daya informasi. Komponen dari SDI yaitu People, Process, dan Technology. Sistem informasi SDI merupakan sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Manajer unit pada jasa informasi dikenal dengan istilah CIO atau Chief Information Officer. Keamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Gangguan terhadap sistem informasi yang disengaja atau tidak disengaja. Mengelola gangguan tersebut, yang pertama, membina internal user. Yang kedua, memasang pengendalian di sistem informasi. Yang ketiga, memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang. Yang keempat, merencanakan pengembalian atau recovery akibat gangguan. Pengendalian keamanan informasi. Melindungi perusahaan dari risiko atau minimalkan dampak risiko pada perusahaan. Pengendalian terbagi menjadi pengendalian teknis dan pengendalian formal dan pengendalian informal. Pengendalian teknis yaitu pengendalian akses, pengendalian sistem deteksi gangguan, dan pengendalian firewall, pengendalian kriptografis. Pengendalian teknis. Yang pertama, pengendalian akses. Yang kedua, sistem deteksi gangguan. Yang ketiga, firewall. Yang keempat, pengendalian kriptografis. Yang kelima, pengendalian fisik. Pengendalian formal, penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian informal, program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Yang pertama, konsolidasi, mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Yang kedua, downsizing atau transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar. Yang ketiga, smart sizing, pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Yang keempat, outsourcing, mengontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dari penjelasan rangkuman tersebut.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.